Welcome to the Math Class. Hari ini kita akan belajar Matematika Wajib kelas 11 dengan materi pokok program linear. Di dalam program linear, kita akan belajar sistem pertidaksamaan linear dan menentukan nilai optimum fungsi objektif. Di dalam sistem pertidaksamaan linear, kita belajar sistem pertidaksamaan linear dua variabel, menentukan himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan linear dua variabel, dan juga membuat model matematika program linear. Untuk menentukan nilai optimum fungsi objektif, kita akan menggunakan metode uji titik pojok dan juga metode garis leading. Hari ini kita akan belajar sistem pertidaksamaan linear dua variabel dan menentukan himpunan penyelesaian untuk sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Sebelum kita belajar ke sistem pertidaksamaan linear dua variabel, kita akan mengingat materi sebelumnya. Kita akan belajar persamaan linear satu variabel. Kita akan membuat garis, contohnya X sama dengan 3. X sama dengan 3. Maka kita dapat ketahui bahwa garis tersebut akan melewati apsis yang bernilai 3. Apapun nilai y-nya, apsisnya bernilai 3. Sehingga kalau kita membuat garis di sini melewati 3. Seperti itu ya. Jadi ini adalah X sama dengan 3. Bentuknya seperti garis vertikal. Sekarang kita akan mengingat kembali materi pertidaksamaan linear satu variabel. Nah, jenis-jenis dari pertidaksamaan itu sendiri adalah lebih dari atau kurang dari, lebih dari sama dengan, dan kurang dari atau sama dengan. Nah, ini jenis-jenis dari pertidaksamaan. Sekarang kita akan membuat contoh pertidaksamaan linear satu variabel. Nah, untuk membedakan garis yang ada tanda sama dengannya ataupun yang tidak ada sama dengannya, kita akan membuat garis putus-putus apabila pertidaksamaan tersebut tidak ada tanda sama dengannya. Kalau misalnya ada tanda sama dengannya, maka kita akan membuat garis lurus, ya. Contoh, sekarang kita akan membuat pertidaksamaan linear satu variabel untuk X kurang dari 3. X kurang dari 3. Kalau membuat X sama dengan 3, maka kita akan membuat garis X sama dengan 3, garis lurus di 3 sini. Nah, karena X kurang dari 3, maka kita akan membuat garis putus-putus yang melewati apsis 3. Oke, garis putus-putus. Nah, karena ini pertidaksamaan, maka dari garis ini ada membagi dua daerah. Yang pertama di sebelah kiri ini, itu kita bisa bilang daerah negatif atau daerah yang menuju negatif di sebelah kiri, sedangkan daerah positif ada di sebelah kanan karena apsisnya menuju kanan itu selalu positif. Sehingga kalau yang ditanya itu adalah kurang dari, maka kita bisa mengarsir daerah yang sebelah kiri karena daerah kiri ini adalah daerah negatif. Jadi kita arsir daerah sebelah kiri, maka ini adalah gambar X kurang dari 3. Oke, contoh lain dari pertidaksamaan linear satu variabel, misalkan kita mau membuat Y lebih dari 3. Nah, Y lebih dari 3 berarti kita bisa buat garis yang melewati ordinat Y lebih dari 3. Maka di sini kita buat garis putus-putus secara horizontal. Putus-putus di sini. Nah, di sini membagi dua daerah yaitu atas dan bawah. Karena tandanya lebih dari, maka kita mencari daerah yang positif. Kita lihat, daerah yang ada di bawah garis Y sama dengan 3 ini menunjukkan daerah yang negatif. Karena semakin ke bawah nilainya negatif, sedangkan daerah yang di atas, semakin ke atas daerahnya positif. Sehingga kita bisa arsir Y lebih dari 3, arsirnya adalah di atas. Seperti ini ya. Maka ini adalah garis Y lebih dari 3 dengan garisnya putus-putus. Atau kita bisa buat yang lain, contohnya misalkan kita mau buat Y lebih dari sama dengan 2. Seperti itu, Y lebih dari atau sama dengan 2. Maka kita bisa menarik garis karena ada tanda sama dengannya, berarti ini tandanya kita buat garis lurus ya.
horizontal seperti ini. Nah, karena dia minta tandanya lebih dari, berarti kita cari daerah yang positif. Berarti daerahnya ada di atas, kita arsir daerah atas. Seperti ini. Maka ini adalah garis pertidaksamaan Y lebih dari sama dengan 2. Setelah kita mengingat materi pertidaksamaan dan persamaan linear satu variabel, kita juga akan mengingat materi persamaan linear dua variabel. Misalkan kita mau membuat grafik X tambah 2Y sama dengan 6. Pertama-tama kita akan menentukan dulu koordinat titik potong yang melewati sumbu X dan sumbu Y. Oke, kita buat dulu koordinat titik potong sumbu X, yang artinya kita substitusi Y-nya sama dengan 0. Oke, kita substitusi ke persamaan X tambah 2Y sama dengan 6. Berarti X ditambah 2 kali 0 sama dengan 6. X tambah 0 sama dengan 6, berarti X-nya sama dengan 6. Berarti koordinatnya adalah 6, 0. Sekarang kita cari koordinat titik potong sumbu Y, yang berarti X-nya kita ganti 0. Kita substitusi ke persamaan X tambah 2Y sama dengan 6. X-nya kita ganti 0, tambah 2Y sama dengan 6. 0 tambah 2Y, 2Y sama dengan 6. Supaya nilainya Y, berarti kedua ruas harus dibagi 2. Berarti ini 2Y bagi 2 jadi Y, 6 bagi 2 jadinya 3. Maka koordinatnya adalah 0, 3. Seperti ini. Atau kalian bisa lebih menyederhanakan kembali dengan cara membuat tabel. Sama, ini maknanya untuk membuat koordinat titik potong sumbu X dan sumbu Y. Seperti ini lebih sederhananya. Kalau X-nya 0, berarti Y-nya tadi 3, maka jadinya 0, 3. Kalau Y-nya 0, X-nya tadi kita hitung sudah jadinya 6. Jadi 6, 0. Ya. Jadi bisa buat tabel seperti ini. Setelah kita membuat koordinat titik potong X dan sumbu Y, maka kita akan menggambar koordinat tersebut di grafik atau diagram kartesius sesuai dengan koordinat yang sudah kita cari, yaitu melewati 0, 3 dan 6, 0. Oke, koordinat 6, 0 kita buat titik di sini. Ini koordinat 6, 0 yang melewati sumbu X. Kemudian yang melewati sumbu Y tadi adalah 0, 3. Seperti ini, di sini titiknya. Lalu kita hubungkan garis yang melewati koordinat tersebut, sehingga kalau kita buat garis, kita hubungkan tadi koordinat 0, 3 dan 6, 0 seperti ini ya. Jadi ini adalah garis X tambah 2Y sama dengan 6. Sekarang kita akan beralih ke pertidaksamaan linear dua variabel. Tadi kita sudah membuat garis persamaan linear dua variabel. Sekarang kita akan membuat grafik pertidaksamaan linear dua variabel yang nantinya kita akan menentukan daerah himpunan penyelesaian yang memenuhi pertidaksamaan tersebut. Oke, di sini kita akan membuat grafik 2X tambah Y kurang dari atau sama dengan 4. Pertama-tama kita lakukan hal yang sama, kita cari dulu koordinat yang melewati titik potong sumbu X dan sumbu Y. Oke, sekarang kita cari, kita buat dulu tabelnya. Tabel XY. Untuk mempermudah, sini X, Y, ini koordinatnya. Sekarang kita cari kalau melewati titik potong sumbu X berarti Y-nya sama dengan 0. Maka kita substitusi 2X tambah Y sama dengan 4. Ini 2X, Y-nya kita ganti 0. Berarti 2X tambah 0 sama dengan 2X sama dengan 4. Supaya kita dapat nilai X-nya, maka kedua ruas dibagi 2, sehingga 4 bagi 2 hasilnya 2. Berarti X-nya sama dengan 2, koordinatnya adalah 2, 0.
Oke, sekarang untuk titik potong sumbu Y, berarti X-nya sama dengan 0, maka kita substitusi ke persamaan 2X tambah Y sama dengan 4. Kita ganti X-nya dengan 0, lalu kita cari nilai Y-nya, 20, 2 kali 0, 0, 0 tambah Y ya, sama dengan 4. Berarti di sini X-nya 0, Y-nya 4, koordinatnya adalah 0, 4. Sekarang kita akan menggambar garis yang melewati koordinat titik potong sumbu X dan sumbu Y. Tadi kita sudah cari, berarti melewati koordinat 20 dan 04. Sekarang kita buat titik koordinatnya, 20 ada di sumbu X dan 04 ada di sumbu Y. Lalu kita tarik garis yang melewati koordinat titik potong tersebut, kita tarik garisnya melewati 04 dan 20. Oke. Sudah kita buat garis 2X tambah Y sama dengan 4. Nah, sekarang dari garis ini kita melihat ada dua daerah yang membagi garis ini, daerah atas garis atau daerah sebelah kanan dan juga daerah sebelah kiri atau daerah bawah garis. Nah, sekarang kita bagaimana tahu yang mana daerah himpunan penyelesaian yang memenuhi 2X tambah Y kurang dari atau sama dengan 4. Garis ini full ya, karena ada tanda sama dengannya. Oke, nah untuk mengetahui daerah himpunan penyelesaiannya kita lakukan uji titik. Uji titik di luar daerah garis 2X tambah Y sama dengan 4. Jadi kita boleh ambil titik 02 misalnya atau 00 atau bisa juga di 30. Yang jelas kita ambil uji titik di luar garis 2X tambah Y sama dengan 4. Kita lakukan uji titik, kita cari titik yang gampang, misalkan 0,0. Lalu 0,0 ini disubstitusi ke pertidaksamaannya. Ya, pertidaksamaannya tadi 2X tambah Y kurang dari atau sama dengan 4. Lalu X-nya kita ganti 0 dan Y-nya kita ganti 0. Lalu kita hitung 2 kali 0, 0, 0 tambah 0, 0 ya, kurang dari sama dengan 4. Nah, dari hasil akhir ini kita lihat apakah pernyataan ini benar atau salah. Nah, kalau pernyataan ini benar, berarti daerah yang ada titik 0,0 ini merupakan daerah penyelesaian, sehingga kita arsir yang menjadi daerah penyelesaian. Tapi kalau pernyataannya salah, berarti daerah yang memuat titik 0,0 ini bukan daerah penyelesaian, sehingga arsirannya menjauhi 0,0 atau daerah di atas garis ini. Ya. Nah, kita lihat 0 kurang dari atau sama dengan 4. Berarti pernyataan ini benar bahwa 0 itu kurang dari 4. Berarti yang kita arsir itu daerah yang memuat titik 0,0. Berarti arsirannya ke bawah. Ya. Jadi ini adalah daerah himpunan penyelesaian yang memenuhi pertidaksamaan 2X tambah Y kurang dari atau sama dengan 4. Sekarang kita masuk ke sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Saya harap kalian sudah memahami bagaimana cara menentukan daerah pertidaksamaan linear dua variabel. Seperti yang terlihat di layar, kita akan menggambar daerah yang memenuhi himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan untuk X tambah Y kurang dari atau sama dengan 5, X tambah 3Y kurang dari atau sama dengan 6, X lebih dari sama dengan 0, dan Y lebih dari atau sama dengan 0 untuk X dan Y anggota bilangan real. Seperti pertidaksamaan linear dua variabel, hal yang pertama kita lakukan adalah mencari koordinat titik potong sumbu X dan sumbu Y yang memenuhi pertidaksamaan yang ada. Yang namanya sistem pertidaksamaan linear dua variabel, sudah pasti di dalamnya pasti lebih dari satu pertidaksamaan linear dua variabel. Kita cari dulu garis X tambah Y sama dengan 5. Kita lakukan hal yang sama. Kita buat koordinat titik potong sumbu X dan titik potong sumbu Y. Sekarang kalau X-nya 0, maka Y-nya berapa? Berarti kita bisa substitusi X-nya 0. Kita cari nilai Y-nya 0 tambah YY. Kemudian 5. Oh, berarti Y-nya 5, berarti koordinatnya adalah 0, 5. Kemudian kita cari lagi kalau Y-nya adalah 0. Kita substitusi Y-nya 0. Berarti X tambah 0 adalah X.
X-nya sama dengan 5. Berarti di sini 5, 0, berarti koordinatnya adalah 5, 0. Kemudian kita lanjut ke pertidaksamaan yang kedua. Kita buat X tambah 3Y. X tambah 3Y sama dengan 6. Lakukan hal yang sama. Kita misalkan X-nya adalah 0. Di sini X-nya 0. Kita substitusi ke X tambah 3Y sama dengan 6. Kita ganti X-nya 0 tambah 3Y sama dengan 6. Berarti 3Y sama dengan 6. Supaya dapat Y berarti kedua ruas dibagi 3. Maka 6 bagi 3, 2. Berarti koordinatnya adalah 0, 2. Lalu kita ganti kalau misalnya Y-nya adalah 0. Berarti di sini Y-nya kita substitusi 0. 3 kali 0, 0, berarti X tambah 0 adalah X ya. X sama dengan 6. Berarti koordinatnya adalah 6, 0. Kita sudah dapat bahwa X tambah Y sama dengan 5, koordinatnya 0, 5, dan 5, 0. Untuk X tambah 3Y sama dengan 6, koordinatnya adalah 0, 2, dan 6, 0. Sedangkan X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0, ini adalah pertidaksamaan linear satu variabel. Nanti kita akan langsung gambar di grafiknya atau diagram Cartesius. Sekarang kita akan lanjut untuk membuat garis sesuai pertidaksamaan pada soal sebelumnya. Yang pertama yaitu X tambah Y kurang dari atau sama dengan 5. Tadi koordinat titik potong sumbu X dan sumbu Y-nya sudah kita dapat, yaitu 5, 0 dan 0, 5. Kita buat titiknya di sumbu X yaitu 5, 0 dan di sumbu Y 0, 5. Lalu kita tarik garis yang melewati koordinat tersebut. Oke. Ini adalah garis X tambah Y sama dengan 5. Sekarang kita membentukkan daerah himpunan penyelesaiannya. Kita lakukan uji titik di luar garis X tambah Y sama dengan 5. Kita uji titik misalnya 0,0. Kita substitusi ke pertidaksamaan X tambah Y kurang dari atau sama dengan 5. Kita ganti X-nya 0 dan Y-nya 0. Ya, berarti 0 tambah 0 adalah 0. Kurang dari sama dengan 5. Kita lihat hasil akhirnya. Ternyata pernyataan ini benar untuk 0 kurang dari atau sama dengan 5. Maka daerah yang memuat 0,0 ini adalah daerah himpunan penyelesaian, sehingga kita arsir yang memuat titik 0,0 atau daerahnya berada di bawah garis. Kita arsir di sini. Oke, ini punya X tambah Y kurang dari atau sama dengan 5. Sekarang kita lanjut ke pertidaksamaan yang kedua yang sesuai dengan sistem tadi. Oke, yaitu X tambah 3Y kurang dari atau sama dengan 6. Koordinat titik potong sumbu X dan sumbu Y-nya adalah melewati 6, 0 dan 0, 2. Kita buat titiknya 6, 0 ada di sumbu X dan 0, 2 ada di sumbu Y. Lalu kita tarik garis yang menghubungkan koordinat titik potong tersebut. Kita buat garisnya. Ya, ini adalah koordinat garis untuk X tambah 3Y sama dengan 6. Kita lakukan uji titik lagi untuk menentukan daerah himpunan penyelesaiannya. Kita cari titik di luar garis X tambah 3Y sama dengan 6. Saya pilih 0,0 lagi. Kita substitusikan ke X tambah 3Y kurang dari atau sama dengan 6. Kita ganti X-nya 0, Y-nya juga 0. 0 ditambah 3 kali 0 hasilnya 0. Dan hasil akhirnya kita lihat pernyataannya ternyata benar untuk 0 kurang dari atau sama dengan 6. Berarti daerah yang memuat titik 0,0 ini adalah daerah himpunan penyelesaian. Berarti arsirannya kita arsir ke bawah. Ini daerah himpunan penyelesaian untuk X tambah 3Y
kurang dari atau sama dengan 6. Kemudian ada pertidaksamaan linear yang lain. Yang pertama adalah X lebih dari atau sama dengan 0 dan Y lebih dari atau sama dengan 0. Nah, untuk X lebih dari sama dengan 0 berarti garisnya pada sumbu Y karena lebih dari berarti kita arsir daerah sebelah kanan karena daerah positifnya ada di sebelah kanan. Kita arsir di sini. Ini untuk X lebih dari atau sama dengan 0 ya. Kemudian untuk Y lebih dari sama dengan 0 sendiri itu berada pada sumbu X. Kemudian karena dia mintanya lebih dari berarti daerahnya ada di atas sumbu X atau daerah positifnya ada di atas sumbu X. Jadi kita arsir lagi daerah di atas sumbu X atau Y lebih dari atau sama dengan 0. Nah, sekarang kita cari daerah pertidaksamaan yang memuat keempat-empatnya. Jadi, yang memuat X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0, X tambah Y kurang dari sama dengan 5, dan juga X tambah 3Y kurang dari atau sama dengan 6. Kita lihat yang memenuhi keempat pertidaksamaan tersebut ada di daerah sebelah sini ya. Oke, jadi kalau kita sudah membersihkan daerah arsiran yang tidak memenuhi, maka kita bisa lihat lebih jelasnya. Ini adalah daerah himpunan penyelesaian yang memenuhi pertidaksamaan X tambah Y kurang dari sama dengan 5, X tambah 3Y kurang dari atau sama dengan 6, X lebih dari atau sama dengan 0, dan Y lebih dari atau sama dengan 0. Jadi kita hanya arsir daerah yang memenuhi keempat-empatnya. Sekarang saya akan menjelaskan cara kedua untuk lebih melihat jelas yang manakah daerah himpunan penyelesaian. Cara kedua untuk menentukan daerah himpunan penyelesaian pada sistem pertidaksamaan linear dua variabel, caranya sama seperti yang sebelumnya. Kita buat dulu garis yang memenuhi X tambah Y kurang dari atau sama dengan 5. Garisnya yang warna hitam ini ya melewati 50 dan 05. Sekarang kita mau uji titik di luar garis X tambah Y sama dengan 5 ini ya. Kita mau uji titik, misalnya sama tadi, uji titik 0,0. Kita lihat X tambah Y kurang dari sama dengan 5, kita substitusi 0 kurang dari atau sama dengan 5. Nah, sebelumnya kita lihat bahwa 0 kurang dari atau sama dengan 5 ini merupakan pernyataan benar. Berarti harusnya kita arsir ke bawah karena pernyataan ini benar. Nah, dengan cara yang kedua, kita bisa arsir untuk daerah yang bukan penyelesaian. Kita arsir daerah yang bukan penyelesaian. Jadi yang daerah penyelesaiannya itu harusnya di bawah, tapi kita arsir daerah yang bukan penyelesaian. Berarti kita arsir ke atas ya. Kita arsir ke atas. Yang kedua, sekarang untuk pertidaksamaan X tambah 3Y kurang dari atau sama dengan 6. Ini ada di garis warna biru ini, melewati koordinat 60 dan 02. Kita lakukan uji titik lagi di luar garis X tambah 3Y sama dengan 6. Misalnya uji titik 0,0 tadi. Kita substitusi X tambah 3Y kurang dari atau sama dengan 6, 0 tambah 3 kali 0 kurang dari sama dengan 6, maka hasilnya 0 kurang dari atau sama dengan 6. Kita lihat hasil akhirnya, berarti pernyataan ini benar. Jadi harusnya arsirnya itu ke bawah atau menuju 0,0. Tapi kita pakai cara yang kedua, ini kita arsir daerah yang bukan penyelesaian. Jadi yang harusnya daerah bukan penyelesaian itu di bawah, kita arsir daerah yang bukan penyelesaian, berarti arsirnya ke atas.
kita arsir ke atas. Nah, sekarang untuk pertidaksamaan X lebih dari atau sama dengan 0, itu ada di sumbu Y, ya. Karena dia minta lebih dari, berarti arsirnya, daerah penyelesaiannya ada di sebelah kanan. Nah, cara yang kedua, kita arsir daerah yang bukan penyelesaiannya, berarti kita arsir sebelah kiri. Oke, kemudian yang terakhir, untuk Y lebih dari sama dengan 0, ya, ini ada di sumbu X. Kemudian yang menjadi daerah himpunan penyelesaiannya, karena dia mintanya lebih dari, berarti daerahnya ada di atas sumbu X. Tapi kita pakai cara yang kedua, kita arsir daerah yang bukan penyelesaian, berarti arsirnya ke bawah. Nah, yang menjadi daerah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan atau sistem pertidaksamaan tadi, untuk X tambah Y kurang dari atau sama dengan 5, X tambah 3Y kurang dari sama dengan 6, dan X lebih dari sama dengan 0, juga Y lebih dari sama dengan 0 ini tadi, daerah himpunan penyelesaiannya lebih terlihat, yaitu daerah yang tidak terkena arsiran. Jadi, daerah yang tidak terkena arsiran sama sekali itu ada di sini. Jadi, inilah daerah himpunan penyelesaiannya. Sehingga kalau kita hapus daerah arsiran yang bukan daerah himpunan penyelesaian, ini nampaknya lebih jelas dengan cara kedua. Jadi kita arsir daerah sini saja. Inilah daerah himpunan penyelesaian yang memuat sistem pertidaksamaan untuk X tambah Y kurang dari atau sama dengan 5, X tambah 3Y kurang dari atau sama dengan 6, X lebih dari sama dengan 0, dan Y lebih dari sama dengan 0. Ibu harap kalian telah memahami materi hari ini, yaitu sistem pertidaksamaan linear dua variabel.